Ya, inilah reward hadiah kalau sudah menjadi walinya Allah. Jadi kalau sudah menjadi walinya Allah, maka Allah akan sulitkan dia melakukan dosa, tapi Allah mudahkan dia melakukan ketaatan. Kalau memang keridhaan Allah itu yang paling besar, apa sih impact-nya yang akan kita rasakan kalau kita betul-betul diridhai oleh Allah? Jadi kalau kita betul-betul diridhai oleh Allah itu apa yang akan kita peroleh, apa yang kita dapatkan? Maka setidaknya orang-orang yang mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tiga. Satu, selama hidupnya akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam perkara yang menjadi sebab maksiat dan menjadi sebab murkanya Allah. Dia dijaga dari perkara itu. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, ya, bahwasanya wa ma taqarraba bi syai'in hatta wa ma taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Bahwasanya tidaklah seorang muslim ketika dia melakukan perkara yang wajib lalu dia melakukan perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku ini mencintainya. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uidannahu. Aku ini kalau sudah mendapati ada seorang hambaku, ada seorang santri, santriwati, siapapun mereka. Kalau Allah sudah mencintainya ketika santri dan santriwati itu ataupun setiap muslim, dia konsisten melakukan yang wajib, konsisten dia melakukan perkara yang sunnah, Allah mencintainya. Apa yang Allah kerjakan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjaga pendengarannya, aku akan menjaga matanya, aku akan menjaga langkah kakinya dari perkara-perkara yang Allah murkai. Kalau dia meminta kepadaku, Allah kabulkan dalam permintaan akhirat. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Ya, inilah reward hadiah kalau sudah menjadi walinya Allah. Jadi kalau sudah menjadi walinya Allah, maka Allah akan sulitkan dia melakukan dosa, tapi Allah mudahkan dia melakukan ketaatan. Sehingga dalam perkara-perkara kemaksiatan, itu Allah sulitkan dia. Sebagaimana Rasulullah ketika mendengar musik pada waktu beliau masih menggembala kambing di usia belia, Allah tidurkan. Sebagaimana kita menjumpai ada seorang tabi'in, namanya Abu Bakar, ada seorang ulama, ada seorang solih lah. Lalu dia digoda perempuan, lalu Allah sulitkan dia. Bagaimana dia akhirnya melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran manusia supaya wanita yang mengajaknya berzina merasa jijik dengannya. Akhirnya Allah mudahkan dia untuk taat dan Allah sulitkan dia berbuat kemaksiatan. Maka itu merupakan tanda kalau Allah itu sudah ridho. Ya, itu reward yang Allah berikan. Cukup di sini? Tidak. Allah masih lanjutkan dalam hadis riwayat Muslim pada riwayat yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril faqala ya Jibrilu inni uhibbu fulanan. Kata Rasulullah fima makna, ketika Rasulullah itu menerangkan Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril. Allah katakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, saya mencintai fulan itu. Cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Jibril mencintai orang yang telah dicintai oleh Allah. Pada Jibril ahlas sama. Maka Jibril memanggil kepada seluruh penduduk langit supaya mencintai orang yang dia cintai dan dicintai oleh Allah. Dan seluruh penduduk langit mencintai dia. Dari para malaikat yang berjejal, berdesak-desakan itu mencintai orang yang dicintai Allah dan malaikat Jibril. Ini merupakan reward yang kedua. Kita bisa bayangkan dicintai malaikat, apa yang akan terasa kalau kita ada manusia dicintai oleh para malaikat. Ya kalau kita sudah dicintai oleh para malaikat ya tentunya, Masya Allah ya, kita akan selalu dimintakan ampunan oleh para malaikat. Karena malaikat itu salah satu tugasnya memintakan ampunan untuk orang yang beriman. Dan tentunya akan selalu dikabulkan, dihantarkan setiap doanya kepada Allah. Ini yang kedua. Cukup? Belum. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga, sebagaimana dalam satu riwayat dari Imam Al-Hakim yang disetujui oleh Imam Ad-Dahabi wa wafaqahu Ad-Dahabi. Innallaha idza ahabba 'abdan
asalahu? Qalu wa ma asalahu ya Rasulullah? Qala yuwaffiqu lahu amalan sholihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu. Allah itu kalau sudah senang sama manusia, Allah akan sibukkan manusia itu sebelum menginjak garis kematiannya. Disibukkan dia di dalam ketaatan, sampai sibuk pada ketaatan, dia menginjak garis ajalnya dan meninggal pada saat dia melakukan ketaatan. Sampai ketika dia meninggal, yardha anhu jiranuhu wa man haulahu. Orang-orang ridho kepadanya, tetangga ridho kepergiannya ketika kepergiannya sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Itu ridhonya Allah. Maka akan Allah berikan kepada mereka itu husnul khatimah. Lah ini menjadikan kita akhirnya paham inilah ridhonya Allah. Jadi Allah itu ridho, Allah itu cinta, Allah cinta. Jadi seorang walinya Allah, kalau kita bercita-cita, cita-cita kita itu tidak hanya pada urusan duniawi ya, urusan akhirat. Cita-cita kita menjadi walinya Allah. Orang kalau sudah menjadi walinya Allah, bukan lagi sekedar komisaris, bukan lagi sekedar owner, bukan lagi sekedar pebisnis. Tapi kalau dia bercita-cita menjadi walinya Allah, lalu dia jujur di dalam berinteraksi kepada Allah ketika dia ingin menjadi walinya Allah, maka kalau Allah menerima seluruh amal yang dia lakukan, transaksi yang dia kerjakan pada ketaatan, maka tiga inilah yang Allah akan berikan kepada mereka. Dijaga hidupnya dari maksiat, dimudahkan dalam taat. Dilindungi oleh para malaikat dan malaikat selalu memberikan kebaikan untuk orang yang mereka cintai. Dan yang ketiga, diwafatkan mereka pada saat melakukan ketaatan, mereka memperoleh predikat mati husnul khotimah.